Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan pengolahan citra menggunakan software ImageJ terkait mata kuliah Fisika Tomografi yang diampu oleh Ibu dosen pengampu Putu Widyarini SPD MSc. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Putu Tiara Wisniari dengan NIM 19130210002 dari kelas 6A Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi, pada percobaan kali ini, saya mengambil judul yaitu mengukur area dan juga gray value secara horizontal dan vertikal dari suatu citra menggunakan aplikasi atau software ImageJ. Adapun tujuan percobaan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mengubah citra berwarna menjadi hitam putih. Yang kedua, mengukur area tertentu pada citra. Yang ketiga, menentukan derajat keabuan secara horizontal dan vertikal dari suatu citra. Dan yang keempat, menganalisis hasil percobaan dari software ImageJ yang telah diperoleh. Jadi sebelum lanjut, ada baiknya kita ketahui sedikit tentang ImageJ. Jadi ImageJ adalah sebuah software pengolahan citra atau gambar berbasis Java yang biasanya digunakan dalam bidang kesehatan dan biologi. Namun, seiring perkembangan zaman, ImageJ juga digunakan dalam bidang fisika. ImageJ itu dapat membuat grafik ataupun gambar menjadi lebih baik. Selain itu, ImageJ juga sering digunakan untuk menganalisis gambar mikroskop, pengukuran area, perhitungan partikel, segmentasi, dan pengukuran fitur spasial atau temporal dari elemen biologis. Nah, jadi ada beberapa fitur yang dapat kita manfaatkan dalam software ImageJ ini, yaitu yang pertama ada perhitungan, yang kedua ada pengukuran, scaling, pengeditan foto, plugin, markup, warna, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada percobaan kali ini kita membutuhkan beberapa alat dan bahan. Yang pertama tentunya harus ada device atau laptop yang kita gunakan untuk menginstal aplikasi atau software ImageJ. Yang kedua ada software ImageJ beserta dengan fitur dan juga tools yang sudah ada dalam software ImageJ. Dan ketiga ada citra atau foto yang akan kita olah. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menggunakan dua citra. Yang pertama ada citra yang diambil menggunakan kamera, yaitu citra foto manusia setengah badan. Kemudian ada juga citra yang kedua yaitu berupa ilustrasi digital. Nah, dilihat dari kedua citra ini, tentunya citra yang kedua itu memiliki warna yang lebih beragam dan lebih kompleks. Jadi langsung saja kita menuju ke langkah percobaan yang akan dijelaskan dalam video berikut ini. Nah, jadi yang pertama kita akan melakukan percobaan yaitu mengubah citra berwarna menjadi hitam putih. Tentu saja yang pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Selanjutnya, kita akan membuka software ImageJ yang sudah di-download sebelumnya. Sebelum melakukan pengolahan citra, software ini harus dikalibrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil pengukuran yang lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, langkah untuk mengkalibrasi yaitu yang pertama adalah buka file, kemudian klik open, kemudian pilih gambar yang digunakan untuk acuan pengukuran saat kalibrasi, di mana di sini kita gunakan penggaris. Yang satuannya adalah cm. Kemudian gunakan fitur tool stroke dan buatlah garis lurus dari titik 0 hingga angka 1 sehingga memiliki nilai 1 cm. Dan pastikan saat membuat garis itu tidak membentuk sudut. Nah, jika sudah, kemudian kita klik analyze, kemudian kita pilih set scale, kemudian ubah pada bagian no distance menjadi 1,0 dan ubah juga unit of length menjadi cm dan klik pada bagian global agar perhitungan berlaku untuk keseluruhan gambar. Terakhir, klik OK. Maka, setelah semua langkah tersebut, software ImageJ telah terkalibrasi. Untuk mengubah citra menjadi hitam putih, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuka gambar yang akan kita ubah. Dengan klik file, kemudian klik open, kemudian kita pilih citra yang akan kita gunakan, di mana kita menggunakan dua citra, yaitu citra 1 dan citra 2. Oke, baik yang pertama yaitu citra 1. Kita akan ubah dengan cara klik image, kemudian klik type, dan pilih tipe 8 bit. Maka citra akan berubah dari yang sebelumnya berwarna menjadi hitam putih. Begitu pula untuk citra yang kedua, gunakan langkah yang sama. Kita klik image, kemudian pilih pada bagian type, dan pilih tipe 8 bit. Maka citra akan berubah dari yang sebelumnya berwarna menjadi hitam putih.
Nah, selanjutnya kita akan mengukur area dari suatu objek yang ada dalam citra. Nah, setelah citra diubah menjadi hitam putih, maka tahap selanjutnya yang dilakukan dalam percobaan kali ini adalah mengukur area atau luas dari sebuah objek yang ada dalam citra. Nah, langkah-langkah untuk mengukurnya, yang pertama, karena citra yang kita gunakan itu memiliki beberapa objek yang saling berdekatan, bertumpuk satu sama lain, maka kita dapat menggunakan tools polygon selection untuk memilih objek mana yang akan kita ukur area atau luasnya. Untuk memudahkan pemilihan, citra dapat kita zoom in dengan menekan Ctrl plus pada keyboard. Dan untuk menggeser ke bagian yang diinginkan, kita dapat menggunakan fitur scrolling tool. Nah, jadi kita akan pilih pada bagian mata. Kemudian lakukan pemilihan dengan hati-hati agar pengukuran hasil menjadi lebih akurat. Kemudian klik Analyze dan pilih Measure, maka akan tampil tabel yang berisikan informasi luas daerah yang telah dipilih menggunakan tools polygon selection sebelumnya. Jadi ini adalah tabel yang menunjukkan luas daerah dari mata kiri yang sudah kita gunakan tools polygon selection. Begitu juga untuk citra yang kedua, kita dapat gunakan cara yang sama, kita bisa ukur luas mata kanan. Sekarang kita akan ukur luas mata kanan, gunakan cara yang sama. Kita pilih polygon selection, kemudian kita pilih bagian matanya secara hati-hati. Kemudian kita klik Analyze, kemudian kita pilih Measure. Maka akan keluar tabel seperti yang ada pada video kali ini. Cara yang sama dapat kita gunakan pada bagian atau objek lain yang kita inginkan. Misalnya pada dahi, mata kanan, mata kiri, pipi kanan, pipi kiri, hidung, bibir, dan juga rambut. Nah, beranjak dari mengukur luas atau area, kita juga dapat mengukur atau menentukan histogram dari luas area yang sudah kita pilih sebelumnya. Nah, jadi misalnya pada objek yang kedua ini, atau pada foto yang kedua ini, kita akan cari histogram dari objek atau luas area yang sudah kita tentukan. Jadi di sini kita pilih mata kanan dengan cara klik Analyze, kemudian pilih histogram. Maka hasil akan ditunjukkan dalam bentuk histogram. Dan jika kita perhatikan, informasi yang disampaikan pada histogram ini itu serupa atau identik dengan tabel yang ada pada pengukuran luas area sebelumnya. Nah, jadi ada min, kemudian min dan max, dan lain sebagainya yang serupa atau identik. Setelah citra diubah dari berwarna menjadi hitam putih, kemudian ditentukan luas areanya, selanjutnya kita akan menentukan derajat keabuan secara horizontal dan vertikal dengan memanfaatkan plot profile. Jadi langkah-langkahnya, untuk citra yang pertama yaitu kita akan menggunakan citra foto. Kita gunakan fitur strike tool dan tarik garis secara horizontal, dan garis tersebut harus melewati mata kanan dan juga mata kiri. Dimulai dari pelipis kiri ke pelipis kanan. Nah, jika sudah, kemudian kita klik Analyze dan pilih Plot Profile, maka akan muncul diagram sebagai berikut. Dimana jika kita inginkan hasil yang lebih spesifik, kita bisa klik List. Nah, jadi akan tampil diagram dan juga data secara spesifik dari derajat keabuan yang diambil dari sebuah citra secara horizontal. Kemudian untuk menyimpan data ini, kita bisa klik file, kemudian kita save as, kemudian kita namai, kemudian kita klik save. Begitu juga caranya sama untuk horizontal. Kita tinggal tarik garis dari dahi ke dagu, kemudian kita klik Analyze dan kita pilih Plot Profile, maka akan muncul diagram atau grafik dan juga data yang kita butuhkan untuk analisa nanti. Cara yang sama juga berlaku untuk citra yang kedua. Jadi gunakan cara yang sama, maka akan muncul diagram seperti yang tampak pada video berikut ini. Jadi berdasarkan hasil percobaan dan data yang sudah kita peroleh melalui percobaan sebelumnya, di sini kita akan mendapatkan beberapa data. Itu yang pertama, mengubah citra berwarna menjadi hitam putih. Nah, jadi data yang kita dapatkan itu berupa image yang sebelumnya berwarna menjadi hitam putih, baik itu citra foto 1 ataupun citra foto 2.
Jadi terlihat bahwa image J mampu mengubah citra berwarna menjadi hitam putih. Selanjutnya ada pengukuran area objek tertentu dalam citra, di mana disajikan dalam bentuk tabel. Ada bagian mata kiri dengan luas area sebesar 0,98 cm kuadrat, bagian mata kanan yang luas areanya sebesar 1,038 cm kuadrat, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan citra foto 2, bagian mata kiri luas areanya 1,027 cm kuadrat, mata kanan 1,025 cm kuadrat. Nah, berdasarkan hasil yang diperoleh, maka diketahui bahwa ukuran objek yang terletak di bagian wajah kanan dan wajah kiri itu memiliki ukuran yang mendekati sama. Perbedaan angka yang ditunjukkan hasil pengukuran antara bagian kanan dan bagian kiri ini tidak terlalu besar atau signifikan. Dan perbedaan ukuran ini membuktikan bahwa wajah kita atau wajah manusia itu kanan dan kiri itu ternyata tidak simetris atau tidak sama. Namun kendati demikian, perbedaan ukuran ini tidak akan terlihat secara langsung karena ukuran atau selisih perbedaannya relatif sangat kecil. Nah, jadi berdasarkan pengukuran luas citra foto kedua dan juga percobaan yang sudah kita lakukan, kita memperoleh 3 histogram. Yang pertama ada untuk mata kiri, mata kanan, dan juga hidung. Nah, jadi berdasarkan histogram tersebut dapat kita ketahui bahwa puncak histogram itu akan menunjukkan intensitas piksel yang paling menonjol. Kemudian lebar dari puncak menunjukkan rentang kontras dari gambar. Nah, berdasarkan histogram itu kita lihat bahwa intensitas minimum piksel itu adalah 0 dan intensitas maksimum piksel adalah 255. Jadi apabila intensitasnya 0, maka bagian objek tersebut berwarna hitam atau gelap. Sementara jika intensitasnya maksimum 225, maka objek tersebut berwarna putih atau lebih cerah. Selanjutnya adalah menentukan derajat keabuan citra secara horizontal dan vertikal. Nah, berdasarkan grafik, kita ketahui nilai derajat keabuan yang paling tinggi itu saat mendekati garis 1,6 cm dan 1,9 cm. Dan nilai derajat keabuan yang paling rendah itu ada pada jarak 6 cm. Nah, dari hasil ini dapat dikatakan bahwa derajat keabuan di setiap titik itu akan berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan bagian yang ditarik dari garis yang memiliki perbedaan warna yang sangat signifikan dan nampak secara langsung. Contohnya seperti pada bagian pelipis yang memiliki warna lebih cerah dari lipatan mata, sehingga grafik yang semula dimulai dari titik 160 itu akan menurun secara perlahan ketika mendekati kelopak mata di angka terendah yaitu sekitar 85. Begitu pula pada bagian bola mata, terlihat jelas pada bagian tunica conjunctiva atau bagian putih mata ini, itu terlihat grafik naik secara tajam karena pada bagian tersebut memiliki warna putih atau lebih cerah. Dan ketika mendekati pupil, bagian tengah dari bola mata itu, grafiknya akan menurun secara tajam. Hal ini dikarenakan pupil memiliki warna yang lebih hitam atau lebih gelap dari tunica conjunctiva. Kemudian ada citra yang kedua, dan tidak jauh berbeda dari grafik secara horizontal, grafik secara vertikal juga menghasilkan bentuk grafik yang beragam. Hal ini dikarenakan bagian yang ditarik garis itu memiliki warna yang kontras. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait laporan pengolahan citra menggunakan software Image J. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga teori yang saya sampaikan. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.